umat Islam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang berdoa, mensupport pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman ada di daerah Jambi. Besok baru kami balik dari Jambi. Nah saudaraku, yang kedua saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kita. Karena kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali para pemuka agama, khususnya dari agama seberang, di mana mereka mengutuk Israel, di mana mereka mencaci maki Israel. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, mereka dengan begitu bangga menginjak-injak bendera Israel. Bangga sekali ketika menginjak-injak bendera Israel. Dan banyak orang yang mensupport, banyak orang yang mendukung ketika ada masyarakat yang berani menginjak-injak bendera Israel. Pertanyaan saya sangat simpel. Apakah ketika kita menginjak-injak bendera Israel, Israel itu dipermalukan? Harkat dan martabat Israel itu turun. Israel itu kalah. Israel akan hancur. Israel dalam keadaan susah. Israel terkutuk. Tidak. Bayangkan saja. Saya pernah beragama Islam, sangat lama saya beragama Islam. Lama sekali. Kalau di dalam kekristenan saya baru jalan 7 tahun di dalam kekristenan. Kalau di dalam agama Islam, mulai dari kecil sampai umur saya 32 tahun. Dan saat ini umur saya sudah 39 tahun. Di saat kita mendengar deru perang antara Israel, Palestina, dan Hamas, semua kita bersepakat, bersehati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Israel. Benar apa tidak? Silahkan Bapak Ibu jawab dengan jujur, khususnya kepada tetangga kita, bukan kepada saudara yang beragama Kristen, tetapi kepada tetangga kita yang menonton video ini. Kita bersepakat, bersehati, selesai sholat, imam yang memimpin sholat berdoa supaya Israel terkutuk, dikutuk, terlaknat, kalah, dihancurkan oleh Allah. Benarkah kita berdoa seperti itu? Pertanyaannya, apakah Israel kalah, terkalahkan, Israel terkutuk, Israel hancur, Israel binasa? Bukankah semua para alim ulama sepakat berdoa, termasuk kiai, para ustadz, berdoa kalau mau jujur untuk kehancuran Israel. Sampai hari ini Israel masih perkasa, masih kuat, masih di atas awan-awan. Pernahkah kita berpikir kenapa Israel tidak kalah-kalah? Padahal kita menangis kepada Allah, berdoa, memohon pertolongan Allah, berlindung kepada Allah supaya Israel dihancurkan, Israel dibinasakan. Jangan seperti kita mendengar beberapa waktu yang lalu yang saya putarkan, yang saya upload video di mana Ustadz Abdul Somad berkata, seandainya Israel dihancurkan oleh Allah, engkau masuk surga dengan cara apa? Itu bagi saya bela diri. Ya, itu bagi saya bela diri atau menghibur diri karena tidak tertulis dalam Al-Quran. Seandainya Israel dihancurkan oleh Allah, engkau masuk surga dengan cara apa? Itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Sepengetahuan saya yang sudah murtad dari agama Islam, tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Kalau engkau masuk surga, dengan cara apa seandainya Israel dibinasakan, dihancurkan, dimusnahkan seperti kata Ustadz Abdul Somad?
Nah, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Bukan satu dua orang yang berdoa untuk kehancuran Israel. Seluruh dunia umat Islam berdoa untuk kehancuran Israel, supaya Israel dibinasakan, dimusnahkan. Sampai hari ini Israel masih berdiri tegak. Jangan juga kita bilang nanti mereka akan dihancurkan di akhirat. Tidak seperti itu. Maka kita perlu mencerna, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu merenungkan kenapa Israel tidak pernah hancur, tidak dibinasakan, tidak dimusnahkan. Padahal dengan menangis berderai air mata kita memohon pertolongan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Israel. Tetap Israel tidak akan hancur. Bahkan mereka semakin kuat saja. Bahkan seolah-olah kalau kita melihat hikmat terus ditambah-tambahkan kepada Israel, sehingga Israel bisa membuat penemuan-penemuan baru, di mana penemuan-penemuan baru itu bisa dinikmati oleh semua negara, bisa dinikmati oleh semua umat. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan perlu kita renungkan, dan kita terus mendorong orang-orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Nah, saya selalu berkata kepada teman-teman di saat saya melakukan penginjilan, setelah saya membangun hubungan baik dengan teman yang muslim, membangun silaturahmi sambil makan gorengan, sambil ngopi, atau sambil makan bakso, saya bercerita tentang sejarah antara Israel, Palestina, dan Hamas. Kenapa mereka tidak dibinasakan oleh Allah? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan Israel? Bukan saja muslim di Indonesia berdoa seperti itu, seluruh muslim di dunia ikut mendoakan supaya Israel dikutuk, Israel dihancurkan, Israel dibinasakan, Israel dimusnahkan. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Ada apa? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berdoa. Dan ini perlu kita ulang-ulang untuk mengajak teman-teman kita dari seberang supaya berpikir dengan akal yang sehat. Benar-benar berpikir, ambil waktu sejenak supaya kita benar-benar merenungkan dan kita berpikir. Ada apa? Kenapa? Supaya kita menemukan jawabannya. Ya, supaya kita menemukan jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita melihat beberapa waktu yang lalu, yang pertama sekali Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengutuk Israel. Ya, mengutuk Israel. Lalu 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Jokowi mengutuk serangan Israel. Belum ditambah lagi Bapak Ibu pemuka agama dan semua umat Islam mengutuk Israel. Tetapi sangat jarang sekali kita mendengar, bahkan hampir tidak pernah kita mendengar, di mana teman-teman kita dari seberang mengutuk Hamas di saat Hamas melakukan serangan duluan terhadap Israel. Bahkan kesannya, kalau kita memperhatikan, melihat di media sosial, mereka mensupport Hamas, memberikan dukungan kepada Hamas. Tepuk tangan di saat Hamas menyerang Israel. Apakah gara-gara Hamas teriak nama Tuhan, menyebut Allahu Akbar ketika Hamas melakukan serangan terhadap Israel? Nah, ini perlu direnungkan baik-baik. Ya, perlu direnungkan baik-baik. Sangat perlu direnungkan baik-baik. Dan harus direnungkan. Firman Tuhan sudah mengatakan, siapa yang mengutuk Israel, maka orang itu akan terkutuk. Saya sering ulang-ulang hari-hari ini. Negara-negara yang mengutuk Israel, negara itu tidak ada kemakmuran di dalamnya. Negara itu tidak ada kedamaian di dalamnya. Negara itu tidak ada kesejahteraan di dalamnya. Negara tersebut tidak ada ketenangan di dalamnya. Dan masyarakat yang ada di negara itu tidak ada sukacita sama sekali. Hidup negara yang mengutuk Israel, hidup penuh dengan huru-hara. Hidup dalam keadaan ketakutan, hidup dalam kedengkian, hidup dalam kepahitan. Kenapa? Ada apa? Mari kita pakai akal yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang tulus, ikhlas. Kenapa? Negara-negara yang mengutuk Israel
hidupnya tidak damai sedikit pun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya tidak terkena kutuk. Karena firman Tuhan katakan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuki akan dikutuki. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi Bapak Ibu, bila ada orang benar di dalam itu, di suatu daerah, saya sangat yakin kutuk itu tidak akan terjadi di daerah tersebut. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya bangsa dan negara kita terhindar dari kutuk. Karena masih banyak orang-orang benar, masih banyak anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan, yang meminta kepada Tuhan supaya jangan sampai Indonesia kena kutuk. Bahkan kita harus berdoa supaya bangsa dan negara kita selalu aman, damai, dan tenang. Sehingga kita masyarakat yang tinggal di bangsa dan negara Indonesia bisa sejahtera, bisa sukacita. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka saya mengajak saudara semuanya supaya kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita ambil waktu untuk berdoa, dan setiap doa kita bawa dari pokok syafaat kita supaya bangsa dan negara kita terhindar dari kutuk. Benar-benar terhindar. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar seruan kita.